Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas ya bisa dilihat sendiri yaitu SQL injection. Stay ahead of threats, stay secure. Nah, jadi di SQL injection ini kita mau bahas apa sih sebenarnya? Nah, jadi teman-teman di SQL injection itu pertama ya tentu saja kita harus membahas tentang apa sih itu SQL injection ya kan? Nah, jadi SQL injection itu adalah teknik serangan atau hacking yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi yang menggunakan database pada umumnya, teman-teman ya. Nah, tujuannya itu untuk menyisipkan sebuah script atau perintah SQL yang berbahaya gitu ke sebuah text field ataupun inputan. Ya, itu seperti ada form login, kolom pencarian, untuk tujuan mengakses, mencuri, atau memodifikasi data dalam database secara ilegal. Nah, jadi istilahnya ya, ini merupakan sebuah kejahatan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kenapa sih dengan SQL injection ini? Nah, SQL injection ini sangat berbahaya, teman-teman, karena bisa mengancam seluruh sistem aplikasi yang terhubung ke database. Nah, ini juga bukan soal login tanpa password ataupun apapun ya, tapi jika kena ini dengan serius, itu dampaknya bisa berbahaya sekali. Nah, selanjutnya ada yang namanya cara kerja SQL injection. Nah, SQL injection sendiri ya tentu saja menggunakan query SQL ya, karena sesuai namanya. SQL injection itu artinya kita memasukkan sebuah script SQL gitu. Nah, jadi ketika terjadi sebuah input dari pengguna yang langsung query SQL tanpa validasi yang memadai, penyerang itu bisa memanfaatkan celah itu, teman-teman, dengan menyisipkan itu tadi script SQL yang berbahaya melalui form input. Nah, ada payloadnya di sini. Bisa teman-teman lihat. Payload itu seperti ya scriptnya ya. Nah, jadi scriptnya itu adalah select bintang from users where user ID sama dengan 105 or 1 sama dengan 1. Nah, bisa dilihat ya, itu di text field ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya seorang penjahat atau attacker ingin memasukkan celah tadi, itu seperti ini teman-teman. Jadi itu ada yang namanya inputan user ID, di text fieldnya kita isi 105 or 1 sama dengan 1. Nah, karena true itu kan nilainya 1, teman-teman. Jadi misalnya 105 ini salah, tapi karena ini OR, dan OR-nya itu 1 sama dengan 1 yang which is itu artinya true, maka ini bisa masuk gitu, teman-teman. Nah, ini yang berbahaya. Nah, begitu. Jadi, misalnya juga ada yang dia sama dengan. Jadi, user ID sama dengan titik 2 sama dengan gitu. Sama dengan OR sama dengan. Jadi, itu nanti bakalan select bintang from users, where user ID, titik 2, yang artinya semua, or sama dengan titik 2 lagi. Titik 2 yang di atas itu kutip 2. Nanti dia bakalan bisa masuk gitu ke database teman-teman sekalian. Dia akan muncul, misalnya ini user ID kan, nanti akan muncul user ID-nya itu apa aja, passwordnya apa aja. Ini karena dia select bintang from, teman-teman. Yang artinya itu semua yang ada di tabel user akan keluar gitu, nggak cuma kolom user ID aja. Karena ini bintang, ya semua, misalnya itu nanti ada ID, ada username, password, alamat, nomor telepon, yang itu sangat berbahaya sekali. Nah, setiap kejahatan pasti ada pencegahannya, teman-teman. Nah, begitu juga dengan SQL injection ini. Nah, jadi pencegahannya itu bagaimana? Yaitu bisa dipakai prepared statement atau parameter queries. Nah, PHP sekarang sudah mendukung prepared statement ini, yaitu bisa menggunakan PDO, teman-teman. Yang mana itunya apa namanya subjek atau parameternya itu akan dipindahkan gitu, dia nggak satu sama apanya, sama query-nya. Selanjutnya ada validasi, ya ini sudah pasti, dan kita harus filter input dari user ya, yang mana nggak boleh karakter yang seperti tadi, misalnya kosong atau sama dengan, baru ada, ya beragam biasanya tuh udah ada di zaman sekarang ya. Masukkan password kecuali apa gitu biasanya ada. Lalu kita juga bisa kan gunakan ORM untuk akses database, batasi hak akses database, dan pasang firewall. Lalu
pesan error itu sebaiknya ya nggak usah ditampilkan ke user gitu, apapun errornya, kecuali salah password atau salah username. Nah, lalu ya kita juga harus rutin untuk maintenance gitu dari keamanan yang kita pakai gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ya kita sudah sampai di ujung. Jadi SQL injection itu serangan yang sangat serius ya teman-teman, yang memanfaatkan celah input untuk merusak atau mencuri data dari database. Ya pencegahannya seperti yang kita bahas tadi, dapat kita lihat juga. Jadi intinya sebenarnya tidak ada sistem yang aman, tetapi bukan berarti tidak ada counternya gitu. Kita tetap bisa dengan menjaga dengan lebih baik gitu ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.